Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Rasul selalu menekankan pada kita bahwa Ramadan yang setiap tahun datang pada kita semuanya ini, kita selalu menghormatnya, dan memang sangat layak untuk kita hormati karena Allah menunjukkan kemurahannya di dalam bulan itu. Terlebih malam hari untuk melaksanakan ibadah-ibadah semalam suntuk kalau bisa. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Dalam hadis tersebut sangat luas sekali kalimat qoma ramadhana. Qoma itu bahasa Arab dari fi'il madhi, qoma yaqumu qiyaman. Qiyaman yang secara umum diartikan mendirikan. Qoma berdiri, yaqumu sedang berdiri atau akan berdiri, qiyaman mendirikan. Qiyamu Ramadan artinya mendirikan dengan ibadah pada Ramadan, khususnya pada malam Ramadan. Mendirikan ibadah itu artinya luas. Bisa sholat, bisa tidak sholat. Pokoknya mendirikan ibadah pada malam Ramadan. Melakukan kesunahan-kesunahan ibadah-ibadah pada malam Ramadan. Bisa sholat, bisa tidak sholat. Sholat misalnya yang umum, yang khusus di dalam Ramadan, ya sholat tarawih. Ada yang sholat yang tidak umum, artinya setiap tahun bisa setiap saat bisa dilakukan, tapi malam Ramadan sehingga termasuk bagian dari pelaksanaan Qiyamu Ramadan. Misalnya ada sholat tasbih, ada sholat sunat hajat, ada sholat sunat witir. Witir kalau separuh Ramadan yang akhir ditambahi kunut. Ada sholat sunat taubah misalnya. Ini kalau dilakukan di malam hari, maka juga menjadi Qiyamu Ramadan, mendirikan malam Ramadan dengan ibadah yang berupa sholat. Sholat taubat misalnya, yang mungkin perlu kita perbanyak karena kita di akhir-akhir tahun ini kan juga banyak merasa dosa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali mencari dosa. Lah perlu banyak sholat taubat. Sholat taubat yang diajarkan oleh Imam Abdullah An-Alawi Al-Haddad, caranya 2 rakaat. Pertama Al-Fatihah, kemudian baca surat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajatullaha tawwabar rahima. Kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian baca surat Al-Kafirun, rakaat pertama. Yang kedua, setelah Al-Fatihah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian baca surat Al-Ikhlas. Itu diantara praktek sholat taubatnya Syekh Imam Alawi Al-Haddad. Juga banyak sholat tasbih misalnya, atau yang ibadah-ibadahnya lain berupa sholat, atau tidak berupa sholat. Nah ini kadang-kadang seorang ibu-ibu yang punya halangan tidak puasa karena kadang-kadang terusan belanjur, tidak ibadah apa-apa, emani-emani. Yang tidak boleh itu kan hanya membaca Al-Quran. Maka pada malam Ramadan monggo diperbanyak baca sholawat, baca zikir, baca tasbih dan sebagainya. Pokoknya zikir-zikir pada Allah itu termasuk Qiyamu Ramadan. Berarti Qiyamu Ramadan, mendirikan ibadah dalam Ramadan, tidak dalam sholat, bebas
banyak cara, baca Al-Quran, tadarus, itu juga sangat disunahkan di dalam Ramadan. Bahkan Nabi menyampaikan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Terlebih dalam Ramadan, terlebih di malam hari. Ini sangat-sangat dianjurkan. Kalau malam hari bisa, kalau bisa ya semalam suntuk, kalau tidak ya semampunya. Itulah ibadah dalam Ramadan. Andai kan mau tidur misalnya, tidurnya juga diniati. Tidur nanti biar bisa bangun lebih awal, bisa tahajud. Karena tahajud dilakukan setelah tidur. Oleh karena itu ya diniati seperti itu. Lah dini sudah diniati tidur dengan akan tahajud, kok kebelanjur sampai subuh baru bangun, ya enggak apa-apa. Berarti tidurnya sudah diniati ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk bagian dari qiyamul Ramadan. Oleh karena itu Allah murah sekali untuk qiyamul Ramadan ini. Kemudian termasuk sahur, makan sahur diakhirkan. Ini juga termasuk masih bagian malam. Sahur itu baik dilakukan, sunnah, dan sunnah lagi diakhirkan. Jadi mepet dengan imsak itu lebih bagus karena ada kesunahan. Tujuannya sahur adalah agar di siang hari kuat untuk melakukan bekerja aktivitas apa saja karena malamnya sudah makan. Makan seperti itu juga diniati ibadah karena sahur juga bagian ibadah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena dalam sahur ada barokahnya. Makan yang kita makan ada barokahnya. Jadi sahurnya diakhirkan juga dapat pahala, memakan sahur juga dapat pahala, juga ada barokahnya. Diakhirkan juga seperti itu, ada pahalanya. Ini juga bagian qiyamul Ramadan. Jadi mendirikan Ramadan itu tidak hanya terbatas pada sholat, tetapi apa saja aktivitas yang dapat ibadah, yang dapat kesunatan dari Allah, dari Rasulullah, inilah termasuk bagian dari qiyamul Ramadan. Jadi luas sekali. Ini bagian yang kita lakukan. Monggo pada malam-malam Ramadan kita sisihkan waktu, syukur bisa semalam suntuk, kalau tidak ya salat tarawih itu kita ikuti terus rutin. Kemudian setelah itu tadarus dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian setelah tidur nanti tahajud, lalu sahur. Ini semuanya mengandung pahala, mengandung ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah sunat pada dalam Ramadan ini Allah memberikan pahala seperti pahalanya ibadah wajib. Yang wajib misalnya sholat 5 waktu, ini kita lakukan, pahalanya dilipatkan 70 kali lipat. Masya Allah, Allah obral pahala pada bulan Ramadan. Mari kita raih dengan semaksimal mungkin, dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.